Selamat sore waktu Amerika Serikat dan selamat pagi waktu Papua Barat. Saya John Anari, pimpinan West Papua Liberation Organization dan sebagai Commander in Chief of the Army of West Papua National Liberation Army. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar hukum kemerdekaan Papua 1 Desember tahun 61. Ditinjau dari sisi hukumnya. Kenapa saya berpegang pada patokan itu? Karena ada dasar hukum yang saya pertahankan. Oke? Sebelum kita lanjutkan, kita selingan musik dulu dengan satu musik dari Domberai. Yo, dari rimba Domberai tong bersuara. Arnold Kocu, Manfred Fateng. Ini lagu untuk tanah leluhur. Hutan Domberai tong dua jalan, naik gunung, turun gunung, seberang kali masuk rawa, kabut dingin datang tetap maju, semak belukar su jadi teman, langkah kaki tak pernah pelan, nyamuk malaria gigit badan, tapi semangat ramisa padam. Dingin malam tikam tulang, tapi tekad tak pernah hilang. Tong berdiri demi tanah ini, sampai bintang Sampari berkibar. Oh Papua, tanah pusaka, tong jaga sampai akhir masa. Demi masa depan anak cucu, lapar dan haus itu biasa, tapi api di dada tetap menyala. Hutan jadi rumah tong berlindung, bintang jadi saksi perjuangan ini. Jutaan nyawa hilang, tong janji tak akan menyerah. Kalau esok mentari datang, bawa harapan di atas tanah leluhur, nama tong hidup dalam sejarah. Domberai saksi nyata.
Jomberai. Jomberai, Jomberai. Rasa spirit dalam hati, gunung tinggi tong lewati. Papua pasti berdiri sendiri. Oke, mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang dasar hukum kemerdekaan Papua 1 Desember 1961. Ya, di sini kita semua tahu bahwa seluruh dunia dan seluruh tanah Papua kenal itu kemerdekaan Papua itu 1 Desember tahun 61. Dan itu Indonesia pun sendiri mengakuinya. Akibatnya Soekarno stres, langsung kumandangkan invasi militer lewat Operasi Mandala. Nah, jadi dia kumandangkan kumandangkan Trikora tanggal 19 Desember setelah kemerdekaan Papua 1 Desember itu. Nah, karena dia tidak terima, dia tidak mau orang Papua menentukan orang Papua punya nasib sendiri. Dia maunya orang Papua punya nasib itu diatur oleh dia. Maka itu dia umumkan operasi militer, agresi militer Indonesia yang disebut dengan Trikora itu. Operasi Mandala Trikora itu. Jadi di situ sudah jelas salah. Dan sudah jelas sekali diakui sama Soekarno, Presiden Republik Indonesia sendiri. Dan kemerdekaan itu pun dikeluarkan oleh New York Times di Amerika Serikat ini. Saya ada punya koran juga. New York Times publis tentang kemerdekaan Papua itu 1 Desember. Dan bukan hanya di Amerika, di Australia, di mana-mana seluruh dunia kenal itu. Dan itu pengakuan kemerdekaan Papua secara hukum, artinya secara de jure. Yang de factonya itu tanggal 19 Oktober tahun 61, yang dimana deklarasinya disahkan langsung oleh Dewan New Guinea waktu itu yang disebut dengan New Guinea Rat itu tanggal 19 Oktober, di mana New Guinea Rat menetapkan bendera negara, nama bangsa dirubah dari Nederland New Guinea menjadi Papua Barat. Terus mereka sudah siapkan dan benderanya yaitu Morning Star, bukan bintang Kejora. Kejora itu Indonesia yang kasih nama. Dan proklamasi secara de facto ini de facto atau kenyataan tanggal 19 Oktober 61 itu diakui dunia. Dan 1 Desember 61 juga diakui oleh Belanda lewat Undang-Undang nomor 169 itu. Dan diakui seluruh dunia itu secara hukumnya. Jelas kan? Belanda akui itu lewat Undang-Undang nomor 169 itu. Jadi itu secara hukumnya diakuinya 1 Desember. Jadi nanti Papua merdeka, tetap kita Jadi nanti kita merdeka, tetap didaftarkan di PBB bahwa kemerdekaan Papua itu 1 Desember 61. Sama seperti Timur Leste juga merdeka tanggal berapa? 28 November tahun 75. Di PBB sini Timur Leste daftar merdeka dari Portugal. Karena Timur Leste disahkan lewat satu resolusi, saya lupa nomor berapa, di dalam daftar dekolonisasi. Dan Papua juga ada didaftarkan di dalam daftar dekolonisasi. Status Timur Leste dan status Papua sama. Dan nanti kita perjuangkan dekolonisasi Papua ini, nanti kemerdekaan Papua diakui 1 Desember. Jadi itu sudah jelas dasar hukumnya. Proklamasi-proklamasi yang di luar daripada itu tuh tidak punya dasar hukum untuk tenggugat negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi jelas toh. Maka itu proklamasi yang diproklamasi oleh Tom Mongga 14 Desember, terus yang 1 Juli 71 oleh Setrum Korem. Nah itu proklamasi-proklamasi yang tidak punya dasar hukum untuk menggugat
NKRI. Karena Papua ini di dalam proses dekolonisasi melalui tahapan-tahapannya sejak sebelum PBB dibentuk tahun 44 itu, MacArthur sendiri pidato di Fargunung, dia sendiri janji bahwa setelah perang selesai, wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri ini wajib untuk merdeka. Karena wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri karena orang-orangnya masih primitif, termasuk orang Papua. Maka itu setelah dibentuklah PBB, di rencana MacArthur diatur dalam Piagam PBB pasal 73 itu untuk pemberian kemerdekaan bagi wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri ini, supaya wilayah-wilayah itu manusia penduduk aslinya di situ punya hak juga untuk menentukan nasib sendiri. Jadi stop dengan penjajahan-penjajahan. Maka itu Papua Nugini juga dipersiapkan merdeka, Australia dan lain-lain di situ semua, Fiji, Vanuatu, Nauru, Kiribati, termasuk orang Papua juga sudah dipersiapkan. Jadi proses ini dipersiapkan dari tahun 44. Maka itu dulu waktu gubernurnya tahun 44 itu Vane Chaut langsung bentuk satu batalion untuk Papua, orang Papua punya sendiri untuk persiapan itu. Dan dia inilah sebagai bapak Papua yang menumbuhkan nasionalismenya orang Papua dia. Baru Indonesia masuk dan bapaknya Papua itu Sugoro Atmaprasojo yang bikin gerakan buat tanah di Jayapura namanya Irian, yang dia angkat Lukas Romkorem, Seth Romkorem, bapak jadi ketua itu. Nah, jadi kita ikuti yang sesuai dengan prosedur dekolonisasi Papua supaya kita bisa gugat Indonesia ini secara hukum. Nah, jadi dasar hukumnya kan jelas. Nah, jadi proses dekolonisasi Papua ini dipersiapkan dari tahun 44 sampai 46 di konferensi Malino di Makassar. Itu Belanda rencana buat negara federal Indonesia itu, dan Papua ini tidak masuk di dalam daftar itu. Dan memang Papua ini kan disebut dengan Nederland New Guinea, berbeda dengan Nederland Indies itu. Dengan Nederland East Indies. Nederland East Indies atau India Belanda Timurnya Indonesia itu. Kalau India Belanda Barat ini yang Amerika Latin di bawah sini. Jadi disebut dengan Nederland West Indies. Dan Belanda ketemu kita punya pulau lagi, mereka sebut dengan Nederland New Guinea. Langsung mereka membentuk sistem administrasinya beda dari Indonesia itu. Jadi tahun 1898 itu Belanda sudah kucurkan dana untuk membentuk persiapan itu, provinsi Nederland New Guinea itu. Tapi karena malaria dan lain-lain diserang sama orang-orang di situ, akhirnya tidak jadi. Nanti tahun 1910 tanggal 7 Maret baru dibuka di Manokwari. Nah, dan gubernurnya tuh Klaus Lulov pertama kali itu. Jadi proses itu berjalan terus. Dekolonisasi proses administrasinya Nederland juga itu terpisah dari Nederland Indies itu. Jadi Indonesia jangan klaim tukang tipu bilang Pak wilayahnya Nederland Indies itu, Nederland East Indies itu sampai di Nederland juga, setan lu. Maka itu persiapan kemerdekaan setelah PBB terbentuk tahun 45. Tahun 46 konferensi Malino itu Belanda masukkan Nederlandes sistem pemerintahannya, mereka mau bikin federal. Dan itu tidak masuk, Nederland New Guinea masuk di dalam Nederland East Indies itu. Jadi tahun 47 persiapan negara-negara penjajah Amerika, Belanda, Prancis, Spanyol dan lain-lain, orang yang pegang wilayah-wilayah di Pasifik ini, mereka rencana untuk bikin persiapan dekolonisasi Pasifik ini, mereka buat satu forum khusus yang namanya SPC, South Pacific Commission. Di mana SPC ini mereka buat diatur dalam perjanjian Canberra tanggal 6 Februari tahun 47. Di situ di dalam perjanjian Canberra jelas juga di pasal 2-nya jelas menjelaskan bahwa batas administrasi South Pacific Commission di bagian barat termasuk Nederland New Guinea.
Nah itu yang Papua Barat, West Papua ini kita. Dari situ sampai ke KMB tahun 49, demikian sama. Indonesia mengotot klaim wilayah kita, tidak bisa. Indonesia pun juga proklamasi 17 Agustus tahun 45, mereka provinsi, ya cuma 8 provinsi di sana saya Nederland juga tidak masuk. Mereka sendiri sudah akui, baru mau langgar lagi. Jadi proses dekolonisasi Papua ini berjalan terus dari tahun 44 itu sampai dengan perjanjian KMB, sampai KMB itu di sana Belanda mensahkan konstitusi negara RIS itu sendiri. Nah, konstitusi negara RIS itu disahkan tanggal 27 Desember tahun 49. Jadi sedangkan di KMB konstitusi negara RIS itu dipisahkan dari Nederland New Guinea. Dan Nederland New Guinea disahkan dan diserahkan undang-undangnya, konstitusi undang-undangnya itu tanggal 29 Desember tahun 49. Hasil keputusan ini dibawa dan didaftarkan di PBB. Jelas kan? Hasil keputusan KMB dibawa ke PBB. Jelas, tahu? Dan disahkan lewat resolusi PBB. Ingat kan? Selamanya saya kampanyekan akan itu. Jadi resolusi 448 yang mensahkan Papua ke dalam daftar dekolonisasi. Jelas, Indonesia punya disahkan lewat resolusi 491, Papua punya 448. Jadi itu dasar hukumnya 1 Desember tahun 61. Selain daripada itu, orang Papua jangan goblok, jangan tolol, pakai dasar hukum yang benar untuk kita bisa gugat Indonesia. Sampai dimanapun tetap kita menang. Indonesia dengan PBB tambah Amerika yang punya kepentingan kasih hancur orang Papua punya nasib untuk memaksakan Indonesia yang atur kita nasib harus tunduk pada resolusi 448 di mana diatur di dalam piagam PBB pasal 73. Jelas. Jadi itu orang Papua kalau mau gugat Indonesia pakai dasar hukum itu. Di luar daripada itu, jangan harap Papua memerdeka, tidak akan bisa. Disitulah kunci kemerdekaan Papua. Jadi sudah jelas kan? Saya perintahkan untuk saya punya tentara pembebasan nasional Papua Barat maju terus, hantam sampai kita akan seluruh anggota harus desak PBB harus tunduk pada depo resolusi 448 itu. Dengan dia punya piagam PBB pasal 73 itu. Disitulah hak orang Papua diatur. Supaya orang Papua bisa menentukan dia nasib sendiri. Jangan jadi kerbau dapat tarik dengan Indonesia, dapat tarik dengan Belanda begitu. Kamu lepas supaya kamu kerbau itu jalan cari makan di hutan sana sendiri. Tidak perlu atur kita pun nasib. Kita juga menentukan kita pun nasib sendiri. Jelas kan? Makanya kenapa sampai saya ngotot Indonesia punya trikora itu melanggar piagam PBB pasal 73 dan resolusi 448. Jadi kemanapun Indonesia kau pergi, kau akan tunduk pada resolusi 448. Saya Jonan Nari akan bawa Papua merdeka pakai resolusi itu. Hantam kamu Indonesia, hantam kamu PBB, hantam kamu Amerika. Harus tunduk pada aturan yang kamu buat sendiri lewat PBB yang kamu bentuk. Baru kenapa kamu langgar? Kamu tidak hormati. Dan kenapa Belanda menyerah? Karena Amerika yang persulit Belanda. Blok Belanda tidak boleh bawa pasukan senjata lewat terusan Panama di sini. Jadi akhirnya Belanda menyerah. Kalau tidak Belanda bisa perang sampai pertahankan Papua. Gara-gara tidak bisa kasih masuk stok senjata, jadi ya sudah. Belanda menyerahlah. Jadi Belanda sebenarnya tidak bisa serahkan Papua, tapi karena Amerika ancam kasih stop bantuan Marshall Plan untuk perbaiki Belanda, kota yang hancur, porak-pondakan gara-gara
Jerman hantam makan di Perang Dunia II, dan Amerika blok terusan Panama. Belanda tidak boleh bawa senjata ke Papua sana. Akibatnya Belanda menyerah. Baru Amerika yang kasih uang sama Soekarno 885 juta US dollar untuk Soekarno pergi beli senjata Rusia untuk pakai perang Trikora itu. Jadi itu omong kosong semua. Dan yang menciptakan komunis di Indonesia itu juga Amerika, supaya paksa Belanda keluar. Setelah Belanda tanda tangan perjanjiannya, langsung John Kennedy bilang, Soekarno, kau serahkan minyak di sana untuk saya. Suruh utus dia punya gubernur Michigan dari sini dengan Soekarno utus dia punya orang pergi ketemu di Jepang untuk atur itu, bikin perjanjian untuk itu oil company di Papua itu dengan harta karun di Gunung Grasberg dengan Grasberg itu. Jadi akhirnya Belanda menyerah. Kalau tidak, Belanda tidak bakal menyerah. Gara-gara itu langsung Belanda bilang, oke, kamu ambisi, kalau begitu kamu harus, Belanda punya surat Perdana Menteri Dekoy, surat ke John Kennedy. Oke, Belanda bisa kasih, asalkan Indonesia harus kasih jaminan untuk memberikan orang Papua punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan Belanda juga tidak punya niat untuk menentukan orang Papua pun nasib. Belanda mau mempersiapkan orang Papua untuk punya pemerintahan sendiri, punya negara sendiri, supaya mereka bisa atur mereka punya nasib sendiri. Jadi Indonesia kok ngotot, tapi Indonesia kok boleh pegang, tapi dengan catatan tidak boleh lama. Makanya lahirlah perjanjian Roma, dan isinya Indonesia pegang Papua 25 tahun itu gara-gara itu. Terus di dalam perjanjian Roma atur juga Indonesia harus masuk 1 Mei 63 di Papua. Tidak ada perjanjian New York yang suruh Indonesia harus masuk 1 Mei, tidak ada itu. Dan dana pembangunan ke Papua selama 25 tahun itu di dalam suratnya Perdana Menteri Dekoy ke John Kennedy ini, Dekoy bilang dia siapkan anggaran 30 juta US dollar. Dana itu yang diatur dalam perjanjian New York itu untuk pakai pembangunan di Papua, dan dana itu yang Indonesia pakai di sana dengan disebut dengan dana FUNDUI, Fund United Nations Development for West Irian. Dana itu dipakai di dalam dorang punya laporan Soeharto, laporan bilang pakai untuk bangun bandara, radio lah, stasiun di Papua. Padahal omong kosong semua peninggalan Belanda, tidak ada. Nanti bandara pelabuhan itu baru dibangun setelah orang Papua minta merdeka di tahun 2000-an, baru bangun bandara kiri kanan, stasiun radio dan lain-lain, televisi dan lain-lain. Jadi omong kosong besar. Jadi di situ sudah jelas perjanjian Roma dulu Dr. Wanggai gugat itu memang ada. Jadi perjanjian Roma ini lahir karena desakan Amerika tadi itu. Jadi Indonesia harus pegang Papua 25 tahun. Saya mulai 1 Mei 63 sampai 1 Mei 88 sudah selesai. Tapi Indonesia alasannya orang Papua masih goblok, primitif lah, belum bisa bersendiri. Jadi dikasih otonomi. Jadi Soekarno dulu masuk langsung kasih otonomi Papua dengan mata uang sendiri Iran Barat rupiah, menggantikan mata uang asli Papua yang Lugina Gulden itu. Jadi sistem pembangunannya beda dengan Indonesia, kasih otonomi khusus. Karena hanya sementara 25 tahun itu. Nah, nanti tahun 66 Soekarno kok digulingkan karena dia tidak mau kasih minyak di Sorong dengan Freeport masuk Papua. Makanya Soeharto dibawa kemari, Ciaidong kasih latih dia. Ada Malik yang lobby semua di sini. Makanya ada Malik dapat 50 juta US dollar. Sekarang dia padahal ada tuntutan di Bank Swiss. Nah, jadi Soeharto udah panggil sini, terus latihan, selesai pulang bunuh itu jenderal, baru bilang PK yang bunuh. Padahal omong kosong, gulingkan Soekarno, Soeharto naik, baru Soeharto hapus otonomi khusus Papua itu lewat penetapan TAP MPRS nomor 21 pasal 6 tahun 66 bahwa kedudukan khusus Irian Barat ditiadakan. Jadi dihapuskan itu mata uang itu. Nah, jadi nanti tahun 69 setelah PPR baru dikasih kembali lewat Undang-Undang nomor 12 tahun 69 kasih kembali ke otonomi khusus. Tapi otonomi khusus itu tidak ada pelaksanaan. Nanti tahun 98 orang Papua kacau, baru 2001 kembalikan ke Otsus lagi. Otsus yang jilid ketiga itu. Nanti tidak jelas lagi Otsus yang jilid keempat yang sekarang ini tahun 2023 ini. Jadi orang Papua goblok, tolol, lau-lau, jadi bilang Otsus jilid 2. Sampai bingung tuntut referendum. Kita tuh tidak butuh referendum. Papua ini sudah dipindahkan dari Belanda ke tangan PBB. Jadi di bawah perwalian. Kalau sudah masuk di dalam perwalian, itu tidak ada referendum lagi, langsung dipersiapkan untuk merdeka kayak Palau gitu.
Jadi jelas, dasar hukumnya jelas. 1 Desember jelas. Nanti Papua merdeka di dekolonisasi di PBB. Kita yang atur bahwa Papua itu merdeka 1 Desember, bukan kita merdeka dari Indonesia. Aturan hukumnya begitu. Nah, sampai di sini sudah jelas kan? Jadi orang Papua semua buka mata, buka telinga, buka otak yang tertutup. Saya mau bilang kamu stop kerja untuk pemerintah Republik Indonesia. Yang pegawai negeri bila perlu taruh jabatan, kas tinggal. Tidak perlu. Yang TNI Polri keluar aja, kas tinggal Indonesia sendiri bikin dong punya pemerintahan di Papua. Karena tidak akan lama itu Indonesia di tanah air Papua. Barang ini kita lagi proses di Kongres Amerika. Nanti kita bawa ke Israel, kita bawa ke negara Afrika dimanapun. Resolusi 448 akan cabut Indonesia punya nyawa dari Papua keluar. Sudah jelas toh? Jadi saya punya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Maju sikat, perang terus. Bikin kacau aja. Karena mereka dorang tidak mau tunduk pada resolusi 448 dan Piagam PBB pasal 73. Gerilya kasih kacau, selesai bilang tunduk pada resolusi itu. Kalau kamu tidak tunduk, kita kasih kacau, Papua jadi konflik terus supaya bisa ada solusi. Kalau tidak ada konflik, nanti tidak ada solusi. Jadi sekian penjelasan saya, sudah jelas kan? 1 Desember tetap sebagai hari kemerdekaan Papua sampai selamanya Tuhan datang. Yang protes di luar itu, dengar sapu kata-kata. Kamu punya proklamasi di luar itu tidak punya dasar hukum. 1 Desember yang jelas. Oke? Merdeka.